Shalom Bapak Ibu, selamat pagi buat kita semuanya. Saya percaya kita boleh ada pagi hari ini semua karena berkat kemurahan Tuhan, amin. Untuk itu mari pagi hari ini kita mempersiapkan hati kita mempersiapkan kehidupan kita. Kita mau menyembah Dia, Raja di atas segala raja di dalam kehidupan kita. Sebab Engkau Allah yang setia Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan pujian ini bersama-sama. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Buah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu Tuhan, sepertimu. Terima kasih Tuhan. Kami mau nyatakan bahwa Engkau yang terbaik dalam hidup kami, Engkau yang setia dalam hidup kami. Bapa Kau setia, amin, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduan
pujian bagimu. Yesus, Engkau Allah kami, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang selalu bersama dengan kami Tuhan. Engkau adalah Immanuel, Allah yang menyertai kemanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih Yesus, pagi hari ini kami mau lebih lagi memuji Tuhan, kami mau lebih lagi bersorak untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah Engkau bertahta Tuhan atas pujian kami pagi hari ini. Engkau yang menjamah kami. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu nyata dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Saya percaya Yesus yang memberikan kuasa dalam kehidupan kita. Amin. Karena Dia adalah Raja. Dialah Allah yang luar biasa. Terpujilah nama Tuhan. Mari naikkan pujian ini bersama-sama. Katakan, ku diberi kuasa dari Raja mulia. Amin. Menaklukkan musuh di bawah kakiku. Yes Tuhan. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau berisai hidupku. Ku berdiri dengan iman di dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Tuhan, sebab Engkau Raja di atas segala raja. Haleluya. Diberi kuasa dari Raja mulia. Amin. Menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau berisai hidupku. Ku berdiri
Raja, penyelamat kami. Haleluya. Sebesar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja, segala raja. Sebesar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidup. Amin. Berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja, segala raja. Terpujilah Kau Raja, segala raja. Terpujilah Kau Raja, segala raja. Ku bebas Tuhan, ku bebas, bebas, bebas karena pengampunan-Mu. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasa-Nya. Amin. Ku telah bebas, bebas dari dalam-Ku. Kuasa darah-Nya aku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunan. Amin. Kami bebas karena kuasa-Mu Tuhan. Bebas, bebas karena kuasa-Nya. Ku telah bebas, ku telah bebas, bebas tinggal di dalam-Ku. Oleh kuasa darah-Nya aku bebas. Oleh kuasa darah-Nya, kuasa darah-Nya aku bebas. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu kami bebas Tuhan. Berikan suara-suara yang mulia buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, benar bahwa oleh karena kuasa darah-Mu kami bebas Tuhan. Karena pengampunan-Mu kami bebas. Dan kami percaya janji-Mu nyata dalam kehidupan kami ya Tuhan. Firman-Mu yang menguatkan kami, Firman-Mu yang membuat kami tetap bertahan di tengah pencobaan yang sedang terjadi Tuhan. Haleluya Yesus. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Amin Tuhan. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Sebab kemuliaan-Mu Kau janjikan Tuhan. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya.
kami yang di surga, betapa pagi hari ini kami dapat menikmati indahnya hadirat-Mu di antara kami ya Tuhan. Kami datang ke sini untuk menyembah Engkau, kami datang ke sini untuk memuliakan Engkau, dan Engkau telah bertahta di atas puji-pujian umat-Mu. Maka kami memohon Tuhan juga akan memberkati kami, supaya Engkau akan bersabda kepada kami. Sebab langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan kekal selama-lamanya. Tuhan, berbicaralah kepada kami sangat membutuhkan Engkau. Tuhan, tolong hamba-Mu yang serba biasa ini untuk menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa. Hamba Tuhan memerlukan pertolongan dari Tuhan, supaya kemuliaan Tuhan nampak di antara kami, dan Engkau saja Tuhan yang ditinggikan. Kami serahkan saat yang teduh ini dari awal kepada akhirnya ke dalam pimpinan Roh Kudus dan berkat dari Allah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan semua berkata amin. Kami persilahkan duduk kembali. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya sangat bersyukur kepada Tuhan dan terima kasih kepada Daniel, Bu Kris yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah kita pagi hari ini, sekaligus menyampaikan renungan firman Tuhan bagi kita sekalian. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan kalender gereja, maka setelah hari Kamis yang lalu kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, maka kalau kita baca dalam Alkitab pada hari-hari ini, murid-murid Tuhan Yesus Kristus yang kira-kira jumlahnya 120 orang itu tiap hari sedang berdoa supaya memohon janji Bapa, yaitu Roh Kudus itu akan turun. Karena itu pada saat ini sesuai dengan kalender gereja itu, saya ingin mengajak kita sekaliannya untuk memberikan perhatian kepada pribadi ketiga dalam Trinitas itu. Kita percaya kepada Allah Bapa, kita percaya kepada Allah Anak dalam Tuhan Yesus Kristus, tapi kita juga percaya kepada Roh Kudus. Dan sebenarnya gereja tidak pernah dimulai, tidak pernah berdiri kecuali Roh Kudus turun ke atas kira-kira 120 orang itu pertama-tama, lalu kemudian menyapu bersih abad pertama ini begitu banyak umat Tuhan. Saya membaca data bahwa pada waktu Roh Kudus turun pada abad pertama, jumlah orang penduduk yang Yerusalem itu mula-mula hanya jumlah penduduk Yerusalem adalah kira-kira 200.000 orang saja. Dan dalam kurun waktu dari tahun 30 kira-kira turunnya Roh Kudus itu sampai kepada tahun 100 Masehi, dalam kurun waktu 70 tahun itu, separuh dari penduduk Yerusalem menjadi orang yang mengikut Tuhan Yesus Kristus. 100.000. Jadi dalam perkembangannya luar biasa. Belum lagi kalau kita memperhatikan perkembangannya secara teritori. Mula-mula hanya dari Yerusalem saja, tapi kemudian Yudea. Dalam penganiayaan luar biasa hebat, mereka pergi ke Samaria, lalu kemudian ke Antioquia, lalu terus, dan pada waktu kita melihat kisah para rasul, maka pada tahun 60, hanya dalam kurun waktu 30 tahun saja, jemaat Tuhan berkembang sampai ke Eropa, sampai ke Spanyol. Yang di timur laut sana sampai ke Irak, Iran sekarang. Yang di daerah timur Elam ya, yang bagian tenggara sampai ke India, yang bagian selatan sampai ke Ethiopia, yang bagian barat sampai ke Libya dalam kurun waktu 30 tahun dengan tanpa ada pesawat terbang, dengan tidak ada tol. Roh Kudus bekerja dan gereja berkembang, ratusan ribu, jutaan orang bertobat. Dari pekerjaan Roh Kudus yang membesarkan gereja ini, kadang-kadang gereja atau jemaat Tuhan itu naik turun dalam menyambut karya Roh Kudus menurut saya. Sehingga kadang-kadang Roh Kudus seperti terhambat pekerjaannya. Tapi pada tahun 1901 kemarin dulu saudara, ada kegerakan yang luar biasa. Kalau kita baca sejarah sebenarnya di Eropa bersama-sama dengan di Amerika dan di tempat-tempat lain, secara luar biasa Roh Kudus menggerakkan gerakan baru, maka muncullah Pentakosta modern. Dan kita ini adalah warga dari gereja Pentakosta. 1901 Roh Kudus bekerja dan mulai bekerja dengan luar biasa, mengurapi anak-anak Tuhan. Akhirnya banyak yang bertobat, akhirnya banyak yang melayani, misionaris dikirim ke sana kemari. Lalu kita kenal dengan Pak Dik di sini.
hamba Tuhan yang diutus jadi misionari, dan banyak misionari yang lain yang melayani Tuhan. Saudara-saudara, saya kagum ketika saya menulis disertasi saya pada tahun 2005 untuk program doktoral saya. Saya buka-buka statistik, seorang penulis statistik yang sangat dihormati di dunia namanya Dr. David Barrett mengatakan apa? Sekarang golongan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu jumlahnya adalah sepertiga dari penduduk dunia. Berarti kalau sekarang 7,2 miliar, maka 2,4 miliar percaya kepada Yesus Kristus. Kita bukan kelompok kecil, tapi di antara kelompok itu yang paling besar kelompoknya adalah Roma Katolik dan Anglikan. Menariknya, yang nomor 2 adalah yang baru bergerak mulai tahun 1901, yaitu Pentakosta Karismatik. Dan Tuhan kerja dengan luar biasa di antara orang-orang ini. Bekerja di antara orang-orang sederhana, orang-orang yang apapun profesinya. Tuhan bergerak luar biasa sehingga pada akhirnya ada banyak orang yang diberkati di muka bumi ini. Karena membiarkan Roh Kudus itu melakukan pekerjaannya secara luar biasa. Pagi hari ini saya datang kepada saudara-saudara untuk mengingatkan kepada kita bahwa sekarang Roh Kudus siap untuk bekerja di antara kita. Dan mari kita terbuka dan nikmati karya Roh Kudus itu luas-luasnya. Sehingga kita tidak hanya menikmati pinggiran-pinggiran dari berkat Roh Kudus, tapi kita dapat menikmati seluruhnya dari berkat Roh Kudus yang berkelimpahan. Ada begitu banyak karya Roh Kudus sehingga saya mengatakan pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan judul menikmati karya-karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Menikmati karya-karya Roh Kudus. Dan saya hanya harus membatasi dalam 3 perkara atau dalam 3 karya saja yang saya rasa ini sangat perlu dalam kehidupan kita. Masih ada banyak lagi karya-karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya yang kalau kita baca kitab suci maka kita akan mendapatkan fasilitas yang luar biasa dalam kehidupan kita kalau kita membuka hati kita. Dan mari kita membuka hati kita kepada Roh Kudus itu. Yang pertama kita akan melihat karya Roh Kudus itu yang saya sebut bahwa Roh Kudus itu ada life giving and transforming spirit. Roh yang memberi kehidupan dan perubahan kehidupan yang makin lama makin bagus gitu. Roh yang pertama-tama menghidupkan kita. Coba kita baca bersama-sama dari kitab atau surat Roma pasal yang ke-8 ayat 1 sampai yang ke-2. Dan di situ firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa Roma pasal 8 ayat 1 sampai 2, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Bagi orang yang ada dalam Kristus, apa yang terjadi sehingga tidak ada penghukuman? Ayat yang kedua mengatakan karena Roh yang memberi hidup, life giving spirit, telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kemarin kita sebelum percaya pada Yesus Kristus berada di bawah hukum, yaitu hukum dosa dan hukum maut. Dan Roh itu memerdekakan kita. Pertama-tama dia menghidupkan kita dengan Rohnya yang ada bekerja dalam diri kita. Tapi kemudian dia juga mentransformasi kita, membentuk kita makin lama makin mulia. Pas ayat yang ke-13 mewakili ayat-ayat yang ditulis dalam pasal yang ke-8 ini sampai ayat yang terakhir, silahkan saudara baca. Tapi ayat 13 mengatakan begini, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh, dan tidak kita hidup menurut Roh, bukan, tapi oleh Roh. Jadi Roh itu yang kerja keras, Roh itu yang aktif, maka kamu akan ditolong untuk mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu dan kamu akan hidup. Di dunia ini sebenarnya secara roh, kalau seandainya kita bisa memandang seperti Allah memandang, ada 2 golongan manusia. Manusia yang bergerak dan memang sebenarnya secara roh dia hidup di hadapan Allah. Karena apa? Roh Kudus menghidupkan dia dalam kelahiran baru dan kemudian mentransformasi hidupnya makin lama makin sesuai dengan keluhuran Tuhan Yesus Kristus. Tapi satu golongan lagi zombie. Kelihatannya hidup, bisa bergerak, bisa makan, tapi karena Roh Kudus belum menghidupkan mereka, sebenarnya mereka mayat-mayat yang berjalan. Secara rohani kita bisa melihat itu.
Dan kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita berada dalam ruangan seperti ini. Kita sedang menyembah Yesus Kristus. Itu adalah karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sehingga kita dapat berseru, Tuhan, ya, katakan Bapa, itu karena karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan kita yang benar-benar mau membiarkan Roh Kudus bekerja, kita akhirnya dapat menikmati bagaimana Roh Kudus itu mengubahkan kehidupan kita dari hal yang sangat hina kepada kemuliaan, lalu kepada kemuliaan, lalu kepada kemuliaan, lalu kepada kemuliaan. Saya pagi hari ini ingin menghadapkan kepada saudara-saudara dua contoh orang yang mengalami karya-karya Roh Kudus ini, dan akhirnya mereka mendapatkan fasilitas itu dan menikmatinya dalam kehidupannya. Yang pertama pasti adalah seorang yang menulis ayat ini sendiri, yaitu Rasul Paulus. Kita mengetahui persis siapa Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah seorang yang sangat fanatik dengan agama Yahudinya. Sedemikian fanatik sehingga ketika kekristenan muncul, dia anggap ini sempalan agama Yahudi. Dianggap ini adalah bidat dari agama Yahudi, sehingga dia dengan sangat bersemangat membasmi orang-orang itu. Minta, dia masih muda sekali, kira-kira umur 30-an. Dia minta satu kuasa dari para imam-imam supaya memberi kepada dia KTBLJ, satu surat kuasa untuk bisa membasmi orang-orang yang berubah percaya menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, yaitu orang-orang Kristen. Dan betapa dia sangat giat dalam membunuh orang-orang Kristen. Sampai pada waktu di jalan menuju ke Damsyik, kita dengar ceritanya. Tuhan Yesus Kristus menampakkan diri kepada dia. Dan Tuhan Yesus mengatakan, kamu kok menganiaya aku? Dan di situ kita melihat perjumpaan Rasul Paulus dengan Tuhan Yesus Kristus. Seorang pembunuh yang sangat keji ini, seorang yang suka menumpahkan darah ini, akhirnya diubahkan oleh Tuhan menjadi orang yang lahir baru. Dan setelah itu Tuhan ubahkan hidupnya, makin hari makin baik, makin baik, makin baik. Kalau kita membaca 1 Korintus pasal 13, yaitu kasih, kita akan heran. Si pembunuh itu bisa menulis pasal kasih yang luar biasa luhurnya seperti itu. Karena dia telah ditransformasi oleh Roh Kudus. Nah, di sini saya katakan, kita bersyukur pada Tuhan bahwa Roh Kudus telah melahirkan kita baru menjadi anak-anak Tuhan. Tapi ada juga anak-anak Tuhan yang membiarkan Roh Kudus bekerja sampai pada saat itu saja. Namun kalau kita membiarkan Roh Kudus bekerja terus dalam kehidupan kita, sebenarnya beliau mau bekerja untuk mengubahkan hidup kita menjadi lebih mulia, lebih mulia, lebih luhur, lebih luhur. Orang lain kalau melihat kehidupan kita makin berdecak akan kekaguman Tuhan, akan karya Tuhan. Dan orang lain pada waktu melihat kita, akhirnya mereka akan mengatakan, kok bisa ya? Mengapa kita tidak memberikan kepada Roh Kudus ruang yang seluas-luasnya dalam kehidupan kita, supaya dia mengerjakan kehidupan kita. Pada tahun 1991, saya baru tamat belajar dari EPTS di Philippines, pulang ke Indonesia. Pada waktu itu baru mengejar program master. Lalu kemudian datang seorang yang mengadakan kebaktian KKR di Malang ini dan di Surabaya. Lalu beliau rupanya membutuhkan penerjemah. Karena saya masih baru segar dari Filipina, saya diminta untuk menerjemahkan beliau. Waktu kemudian beliau sampaikan firman Tuhan, kemudian beliau bersaksi, saya kaget. Memang beliau badannya besar, luar biasa, saudara, begitu besar. Sehingga dan pada waktu itu berat badan saya hanya 51 saja. Jadi dengan beliau itu, kalau saya berdiri di sampingnya itu betul-betul angka 10, ya, sangat sempurna. Namanya Vincent Tan. Dan kemudian beliau mulai bersaksi, siapa sebenarnya beliau? Dahulunya dia adalah seorang yang kepala geng. Dan kepala geng targetnya adalah kapal-kapal tanker. Luar biasa. Jahat, sampai kemudian kepolisian negeri Singapura mengumumkan pengumuman bahwa kalau ada orang bisa menangkap orang ini, ya, dia baik hidup atau mati, maka pemerintah atau kepolisian negara akan memberikan hadiah yang sangat besar. Dalam masa dicari oleh pemerintah seperti itu, Tuhan rupanya mengirimkan anak-anak Tuhan untuk menjadi saksi bagi dia. Lalu kemudian dia mengenal kepada Tuhan Yesus Kristus, dan dalam waktu singkat dia bertobat, lalu kemudian mengalami transformasi dalam hidupnya. Saudara-saudara, berita akhirnya terdengar oleh kepolisian Malaysia.
Kepulauan Singapura, dan akhirnya Kepulauan Singapura akhirnya membatalkan pencarian itu. Betapa menariknya karena orang yang berbadan besar itu akhirnya menjadi orang yang sangat murah hati. Sangat murah hati. Dia segera mendirikan sebuah yayasan Kristen. Yayasan ini dipakainya untuk menggerakkan orang-orang percaya, termasuk dia, untuk melayani anak-anak jalanan di kota Metro Manila di Filipina. Dan dari situ ada banyak anak-anak jalanan itu, yang pang-pang, yang rock-rock gitu. Itu akhirnya diubahkan menjadi anak-anak yang baik. Jumlahnya puluhan, ratusan diubahkan gara-gara ada seorang yang mentargetkan kapal-kapal tanker. Diubahkan oleh Roh Kudus menjadi seorang yang menjadi berkat luar biasa. Saya mau kasih contoh yang ekstrim-ekstrim begini. Saya harap nanti saudara-saudara punya harapan dengan mengatakan begitu dia yang seperti itu saja bisa diubahkan, apalagi saya yang tidak separah dia. Sehingga saudara-saudara, asalkan kita mau, maka karya Roh Kudus itu adalah fasilitas yang luar biasa dalam kehidupan kita. Saya akan ceritakan tadi yang saya janjikan. Saya kira saya juga pernah bersaksi. Pada tahun 2007, saya sedang ada rapat dengan pimpinan gereja di Jakarta. Tahu-tahu ada telepon. Saya kaget loh. Pak Gadot ya ini? Ya, betul. Bapak ada di mana? Oh, saya ada di Jakarta. Wow, waduh, gitu. So. Kenapa Pak? Enggak, ini kami perlu Bapak. Maksudnya gimana? Saya di Jakarta. Ada apa Pak? Ada rapat. Kapan rapatnya selesai? Ini beberapa hari, kebetulan hari ini adalah hari terakhir. Oh baik Pak, terima kasih kalau begitu. Bapak, kami mohon akan segera datang ke Surabaya. Nanti pada waktu sampai di Surabaya, di bandara kami akan jemput Bapak, dan Bapak akan, tanda petik, akan kami karantina. Loh kenapa? Saya berbuat apa? Enggak Pak, ada seorang terpidana mati namanya Sumiarsih, yang ketika dia ditanya dia mau didampingi oleh siapa, seorang rohaniwan, yang disebut adalah nama Bapak. Dan barangkali saudara-saudara tidak asing dengan nama itu. Pada tahun 1988, saya pertama kali meninggalkan negeri ini untuk belajar di Filipina, bulan Juli. Pada bulan Juni ada peristiwa di Songgoriti ini. Ada karung-karung berisi mayat orang, keluarga Kolonel Purwanto. Hampir seluruh keluarga itu dibunuh. Dan ternyata tidak lama besoknya atau lusanya langsung bisa ketemu siapa pembunuhnya. Yang pembunuhnya adalah Sumiarsih dengan keluarganya. Dan otaknya adalah Ibu Sumiarsih ini. Dan yang membunuh adalah orang-orang bayarannya. Siapa Sumiarsih? Germo di Doli, Surabaya. Karena urusan dagang apa itu ya? Dagang sapi sebenarnya di Surabaya itu. Akhirnya Sumiarsih jengkel sekali dengan Pak Kolonel Purwanto ini, tidak mau saya sebut di depan kita. Lalu akhirnya membunuh. Dia adalah otak pembunuhan itu. Orang yang sangat kejam. Pekerjaannya adalah pekerjaan mempekerjakan pekerja seks, mendapatkan hasil yang besar. Dan kemudian seorang kolonel angkatan laut dibunuh bersama dengan keluarganya. Untung anaknya yang pertama pada waktu itu sedang berada di luar kota, sehingga dia satu-satunya yang lolos. Kalau enggak, dia juga jadi korban. Akhirnya Sumiarsih dengan suaminya Pak Prayitno dengan anaknya Sugeng tangkap. Lalu kemudian mereka dimasukkan ke penjara Kalisosok di Surabaya. Penjahat. Tuhan baik. Di sana ada seorang dokter, namanya Dokter Tendean, anak Tuhan. Dan kemudian dia pada waktu mulai melayani kepada orang-orang di penjara ini untuk kesehatannya. Tahu-tahu Tuhan berbicara kepada dia, dan dia Tuhan katakan, kamu kok cuma ngurusi tubuhnya saja? Nanti kalau tubuhnya sembuh, nyawanya masuk ke dalam kesengsaraan neraka, buat apa? Lalu dari situ Dokter Tendean mulai mengambil kesempatan untuk mengkonseling dan bersaksi kepada orang-orang itu. Untuk membuat cerita menjadi singkat, Pak Prayitno dengan anaknya Sugeng dan Sumiarsih bertobat jadi anak Tuhan. Dibaptis
penjara itu. Lalu kemudian Pak Prayitno mengalami pertumbuhan rohani yang bagus sampai akhirnya gereja kita di Surabaya membuat som di dalam penjara itu. Dan sampai akhirnya nanti kemudian Pak Prayitno lulus dalam som itu. Di wisuda ada foto-fotonya. Tapi kemudian sebelum datangnya eksekusi Pak Prayitno oleh karena sakit jantung telah meninggal dunia. Pak Prayitno meninggal dunia, Sumiarsih dipindah ke Malang, ke Kacuk, Sugeng dipindah ke Porong, Porong. Ya. Lalu kemudian di Kacuk itulah maka akhirnya Bu Sumiarsih mengenal seorang yang bernama Yani Lim bersama Esther Budiono. Dan Bu Esther dengan Bu Yani melayani Bu Sumiarsih ini. Walaupun dia sudah menjadi orang percaya, rupanya Tuhan masih perlu mengerjakan dia terus-menerus. Akhirnya cintanya dia kepada firman begitu rupa sampai tiap pagi, kadang-kadang sejam, kadang-kadang 2 jam, Bu Yani Lim atau Bu Esther melayani dia pendalaman firman pribadi. Dan dari situ akhirnya mulai kami dapat kesaksian dari orang-orang di penjara itu. Sumiarsih berubah. Kami bahkan mendapatkan kesaksian langsung dari kepala penjara yang saya ingat namanya Bu Endang. Wah Bu, terima kasih. Saya kadang-kadang datang sana, Pak terima kasih. Telah ini Sumiarsih menjadi orang yang baik. Dan sekarang kalau ada rame-rame dalam penjara itu, kalau dulu dia justru memicu keramaian itu, tapi pada saat sekarang dia justru yang meneduhkan dan membawa perdamaian. Luar biasa. Seorang penjahat kelas kakap akhirnya seperti itu. Tapi satu hari saudara, tidak cukup sampai di situ. Pada waktu sedang membahas satu bagian firman itu bekerja dengan luar biasa dalam dirinya. Lalu kemudian tahu-tahu dia nangis di depan Bu Yani Lim. Kemudian nangis guguk. Padahal dia sudah berubah hidupnya. Tapi kenapa dengan firman ini kok dia tersentuh? Kadang-kadang kita baca firman dan firman tidak kerja apa-apa buat kita. Orang ini dibuat Tuhan hatinya jadi lembut. Sehingga firman bekerja dengan luar biasa. Dan tidak puas kalau tidak merespon kepada firman itu sesuai dengan harapan firman itu. Sedemikian rupa akhirnya dia nangis guguk di depan Bu Yani. Dan Bu Yani Lim bertanya, kenapa? Apa ada kata-kata saya yang salah tadi? Tolong sampaikan kalau ada. Enggak bu, bukan ibu, tapi firman. Loh, jadi firman Tuhan ada yang salah? Bukan Bu, firman berbicara dalam hidup saya. Alasan apa? Bu, tanpa saya laporkan kepada ibu, sebenarnya karena saya ini sangat khawatir. Bagaimana saya harus menghidupi anak-anak saya, dan cucu-cucu saya. Saya tidak punya penghasilan lagi sekarang. Akhirnya supaya saya dapat penghasilan yang cukup besar, maka tempat saya di Doli itu masih saya sewakan untuk pekerjaan yang itu. Dan pagi hari ini firman ini berbicara kepada saya Bu, bahwa saya harus melepas itu. Tidak boleh saya sewakan itu untuk pekerjaan yang berdosa itu. Tapi kalau saya lakukan ini, saya tahu apa risikonya. Bisa saja nyawa saya melayang. Bu, tolong saya mau melepas itu. Wah, akhirnya pagi itu doa sungguh-sungguh Bu Yani Lim dari Sumiarsih. Dan Tuhan kemudian kasih hikmat. Kebetulan pada waktu Bamak Surabaya sedang membutuhkan tempat untuk pengobatan gratis. Dan oleh pertolongan Tuhan ini dipertemukan, sehingga akhirnya Bamak memakai tempat itu diubah menjadi tempat untuk pengobatan gratis. Dengan pemberian yang tidak sebesar kalau dipakai untuk bisnis itu. Sehingga dengan itu akhirnya Sumiarsih harus belajar bekerja di dalam penjara. Orang yang dahulunya hanya dengan pakai mulutnya saja ngomong bisa dapat penghasilan yang besar-besar, akhirnya harus belajar mulai bentel dan nganyam-nganyaman. Tapi Tuhan berkati. Orang heran, orang-orang di penjara juga heran. Kok keterampilannya membendel itu kok jadi cepat sekali bertumbuh jadi bagus. Dan pada waktu dijual, berhubung ada sentimen ini orang yang berubah menjadi baik, maka harganya bisa lipat-lipat kali ganda dari biasanya. Dan dengan itu Sumiarsih akhirnya diberkati Tuhan menjadi berkat bagi keluarganya. Kadang-kadang kita khawatir untuk melakukan firman 100%. Tapi kalau kita berani taat kepada Roh Kudus akan atur segalanya.
untuk menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, dan kita sendiri akan menikmati perubahan hidup yang seperti itu. Roh Kudus adalah life-giving and transforming spirit. Kalau penyakit hidup kita tidak sehebat Vincentan, kalau penyakit hidup kita tidak sehebat Sumiarsih, dengan tangan Roh Kudus ada harapan yang luar biasa untuk kita bisa diubahkan makin hari makin sesuai dengan Tuhan Yesus Kristus. Tapi Roh Kudus bukan hanya life-giving and transforming spirit. Roh Kudus juga life-sustaining spirit. Roh yang menyangga kehidupan kita. Roh yang menyangga kehidupan kita sehingga pada waktu kita mengalami pengalaman-pengalaman yang seolah-olah akan meruntuhkan hidup kita, Roh Kudus dapat menyangga hidup kita. Roma pasal 8 ayat 26, Rasul Paulus yang sudah diubahkan oleh Tuhan itu, dan kemudian akhirnya dia melayani Tuhan dengan sangat giat, dan dalam pelayanannya dia mendapatkan banyak tekanan hidup yang luar biasa. Dia menyatakan pernyataan oleh ilham roh. Dalam Roma pasal 8 ayat 26 dia mengatakan begini, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah Bapa ya, dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Istilah keluhan-keluhan yang tidak terucapkan dalam bahasa Yunani ketika ditulis oleh Rasul Paulus ini berbicara mengenai persoalan kehidupan yang seperti sudah jauh melampaui kekuatan kita, dan seolah-olah itu akan menenggelamkan kita, dan kalau tidak ada pertolongan maka minimal kita jadi gila. Kalau enggak kita akan mengambil jalan pintas untuk bunuh diri. Rasul Paulus pernah mengalami pengalaman seperti itu. Dia jadi anak Tuhan, dia kemudian malah dicurigai oleh murid-murid Tuhan. Jadi bukannya disambut dengan gembira, tapi malah, kamu mau jadi Kristen? Jangan-jangan kamu memata-matai kami. Lalu akhirnya oleh seorang yang baik yang bernama Barnabas, pelan-pelan rasul-rasul bisa menerima dia. Orang-orang percaya baru bisa menerima dia. Tapi ketika dia mulai melayani banyak persoalan-persoalan yang hebat, karena Tuhan memang pakai dia dengan cara yang sangat hebat. Tidak ada support dana dari mana-mana. Akhirnya dia juga harus tetap bekerja, membuat tenda atau kemah dijual untuk pelayanannya. Dan dengan itu pun dia masih mengalami banyak persoalan. Dia menulis ayat ini pada saat ada keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Karena saking beratnya, saudara-saudara, pada waktu kita misalnya kehilangan seorang yang sangat kita kasihi, kadang-kadang kita sampai nggak bisa berkata-kata apa-apa. Karena kita tidak dapat lagi mengeluh karena terlalu berat penderitaan kita. Begitu orang datang kepada kita belum ngomong apa-apa, kita sudah nangis. Cuma nangis. Karena kita mengalami keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Ketika kita tidak sanggup mengungkapkan keluhan itu, Roh Kudus akan ngambil keluhan itu. Lalu dia akan pakai mulut kita untuk mengucapkan dalam bahasa yang dikaruniakan oleh dia. Dan lalu kemudian dia berdoa kepada Bapa. Dan karena dia menyelidiki pikiran Bapa, maka doanya sangat tepat. Dan doa yang dibantu oleh Roh Kudus adalah doa yang paling efektif. Lalu akhirnya Paulus mendapatkan kekuatan yang baru. Dalam kitab 2 Korintus, dia bersaksi begini, saudara. Oleh roh itu kami disanggupkan untuk menghibur orang-orang lain, padahal kami berada dalam posisi perlu dihibur. Kami ini sedang dikejar, kami sedang perlu dihibur, tapi oleh karena roh itu maka kami bahkan bisa menghibur orang-orang lain yang perlu dihibur. Saya pernah mengalami hal yang seperti itu, dan waktu dosen saya di Filipina saya mengucapkan kata-kata itu, saya katakan, yes, ini dia. Pada waktu ada gempa bumi tektonik dengan kekuatan 7,1 pada skala Richter. Kami berada di Baguio, di Perengan, porak-poranda, ratusan orang meninggal dunia, rumah-rumah hancur luar biasa. Bisa-bisanya Tuhan membuat mujizat bahwa tempat kami sekolah itu yang
Kami berasal dari 17 negara, ada kira-kira 100 mahasiswa di situ. Tuhan, lindungi kami sedemikian rupa sehingga gedung-gedungnya tetap utuh saja. Pada waktu kami sedang membangun satu gedung asrama yang besar, sampai pekerja-pekerjanya itu yang belum percaya pada Tuhan heran, kok bisa ini dilindungi. Dan ketika kami diselamatkan oleh Tuhan secara ajaib seperti itu, kami tetap mengalami sengsaraan, hujan lebat tiap sekian menit, itu selalu digoncang ulang. Saudara bisa membayangkan itu terjadi tanggal 16 Juli. Nanti pada tanggal 13 Desember saya baru meninggalkan Filipina untuk pulang ke Indonesia setelah selesai studi. Saudara bisa membayangkan dari 16 Juli sampai 13 Desember tiap hari masih ada aftershocks-nya, ada goncangannya. Jadi berarti tiap hari kami digoncang terus. Kalau saudara hidup pada situasi seperti itu, nyinggung sedikit aja saudara. Yang paling tidak nikmat kalau pergi ke toilet saudara. Kalau lagi makan gitu, lalu goncang masih bisa lari, tinggalkan makan. Kalau lagi ke toilet saudara, goncang itu bingung. Jadi akhirnya ada orang yang sering kali mau ke toilet tuh harus ngempet. Dan kami hidup dalam situasi yang seperti itu. Tapi kami kemudian sadar di kota, di alun-alun ada orang-orang yang kehilangan rumah, yang kehilangan keluarga, yang mereka hidup di tenda dan tiap hari hujan terus. Maka kami putuskan, ayo kita pergi ke alun-alun dan kita melayani mereka. Guru saya membaca ayat dari 2 Korintus mengatakan, kami perlu dihibur, tapi Roh itu memampukan kami untuk menghibur saudara kita yang sama-sama mengalami pengalaman seperti itu. Sumiarsih sebenarnya mempunyai masalah-masalah yang berentetan cukup besar. Tapi Sumiarsih adalah seorang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Sehingga ada seorang anak remaja yang tinggal sekamar dengan dia. Anak remaja ini pada waktu bersaksi ketika Sumiarsih sudah dieksekusi mati, kemudian saya memimpin upacara pemakaman di Samaan Malang itu. Lalu kemudian besoknya diminta dengan paksa oleh orang-orang percaya, termasuk orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus juga minta supaya di Kacuk sana diadakan ibadah penghiburan mengenang Sumiarsih. Saya akhirnya pergi ke sana. Pada waktu masih di gerbang saja, orang sudah nangis luar biasa. Kenapa Sumiarsih harus mengalami itu? Karena dia menjadi orang baik dan tolong kami, dia memberkati kami. Kenapa itu terjadi padanya? Lalu kami adakan ibadah, ibadah penuh dengan tangisan. Sehingga waduh, saya sudah khotbah nggak bisa, ya khotbah singkat saja. Dan sesudah itu saya minta masing-masing yang merasa ingin bersaksi. Ada orang cewek dempal, orang Filipina, kasus narkoba, dia bersaksi, kenapa? Mereka nyebutnya Mbah Sih. Kenapa Mbah Sih harus mengalami itu? Karena dia baik, dia selalu berbuat baik kepada kami. Kenapa harus mengalami itu? Dan yang terakhir yang bersaksi adalah seorang putri remaja yang sekamar dengan dia, dan dia berikan rahasianya. Sumiarsih tinggal di kamar. Kadang-kadang Sumiarsih bangun jam 3 pagi. Lalu kemudian dia katakan, berkasih-kasihan dengan Yesus. Dan kadang-kadang saya terbangun dan saya diam-diam mendengarkan pergumulan-pergumulan persoalan yang dihadapinya. Tapi Mbah Sih tidak pernah kelihatan ada problem ketika dia menghadapi kami. Rupanya itu sudah diselesaikan jam 3 pagi sampai jam 4:30 pagi. Nanti jam 4:30 pagi dia baru akan bangunkan kami. Duk, ayo Duk, bangun, doa kepada Tuhan Yesus. Doa pagi kita. Tapi dia sudah berkasih-kasihan dengan Yesus oleh pertolongan Roh Kudus sejak jam 3 pagi. Life sustaining spirit. Saudara, kita tidak akan lepas dari persoalan-persoalan dalam kehidupan kita di dunia ini. Ada orang-orang yang karena persoalan terlalu berat, lalu akhirnya mereka harus mengalami gila. Beberapa waktu yang lalu ada kejadian yang menghebohkan Indonesia. Kita tahu kan, ada seorang ibu
yang menghadapi persoalan yang begitu berat, saking beratnya, dan dia tidak suka bersharing dengan teman-teman lain sih, akhirnya ditanggung sendiri. Akhirnya saking bingungnya dia, ibu ini harus meracuni anaknya 4. Setelah anaknya 4 mati, lalu dia sendiri minum racun yang terakhir dan dia mati. Anak Tuhan sebenarnya tidak harus mengalami itu, karena ada Roh Kudus yang menyangga kehidupan kita. Life sustaining spirit. Kalau Rasul Paulus bisa ditolong, kalau Sumiarsi bisa ditolong, kita juga bisa ditolong. Saya dengan Bu Esther melayani di Bali. Dengan pandemi ini, wow. Jemaat Bali adalah jemaat yang paling terkena pukulan. Mereka semuanya punya persoalan dengan perekonomian. Sangat berat. Tapi lebih berat lagi, di tengah-tengah begini, salah satu dari wakil asisten gembala kami harus meninggal. Tapi dia, istrinya yang dahulunya berasal dari agama lain dan akhirnya dipertumbuhkan oleh suaminya bersama pertolongan Roh Kudus, akhirnya menjadi lumayan aktif dalam Tuhan. Istrinya ini punya adik lebih dulu, meninggal karena COVID kemarin. Lalu kemudian karena itu kakaknya dia nomor 1 meninggal. Lalu setelah itu yang terakhir suaminya meninggal. Ada 3 orang yang terkena langsung dengan dia. Saya waktu itu pikir, aduh, orang ini mungkin dia akan meninggalkan Tuhan. Tapi kami coba dampingi dia. Dan tiap kali kita hanya minta, Roh Kudus tolong, Roh Kudus tolong. Kami tidak bisa lakukan apa-apa. Tuhan tolong. Ketika semuanya sudah lewat, sekarang beliau menjadi sangat aktif. Dan beliau menyerahkan diri untuk membantu menjadi bendahara gereja. Dengan melakukan pembukuan keuangan dan pengaturan pengelolaan keuangan yang sangat bagus sampai sekarang. Belum lagi yang lain-lain yang ditinggalkan dan bisa ditolong oleh Roh Kudus. Kita mungkin saja akan mengalami pengalaman-pengalaman, tapi ada Roh Kudus. Life sustaining spirit. Izinkan dia menyangga hidup kita. Lalu dia akan memberikan pertolongan bagi kita. Yang terakhir, Roh Kudus adalah ministry empowering spirit. Firman Tuhan mengatakan bahwa setiap anak Tuhan mesti melayani Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa anak Tuhan mesti melayani Tuhan dan melayani sesama. Nah, dalam pelayanan bagi mereka yang sudah berpengalaman cukup lama dalam pelayanan, selalu saja ada tantangan-tantangan. Dan kadang-kadang ada yang sampai berpikir, lebih baik gak usah melayani, saya akan gak ada masalah-masalah seperti ini. Kesimpulan itu keliru. Karena akhirnya kita akan mundur dari kehendak Tuhan dalam kehidupan setiap orang percaya. Karena kehendak Tuhan bagi setiap orang percaya adalah selalu akan terlibat dalam pelayanan. Tapi begitulah dalam pelayanan-pelayanan kita akan mengalami pengalaman-pengalaman seperti itu. Paulus mengatakan apa sih? Kami ini ditempa, ya, kami didera, kami dianiaya, kami bahkan kadang-kadang tidak makan dan sebagainya. Tapi Paulus bersaksi bahwa Roh Kudus adalah kekuatan kami. Sehingga ketika kami harus melakukan pelayanan-pelayanan, dia yang memberdayakan, empowering, yang memberdayakan. Jadi kami tidak melakukan pelayanan karena kekuatan kami, karena kekuatan manusia hanya terbatas saja. Dan saudara-saudara yang ingin melayani Tuhan dengan lebih lama, lebih giat, lebih lama, lebih sungguh-sungguh, lebih lama, lebih sesuai dengan kehendak Tuhan, mari kita bergantung kepada Roh Kudus. Roh Kudus yang akan memberikan kepada kita pemberdayaan dalam pelayanan ini. Sehingga kehendak Tuhan dalam masing-masing hidup kita akan terwujud secara sempurna. Rasul Paulus adalah orang seperti itu. Sumiarsi adalah orang yang melayani sesamanya. Orang-orang penjara adalah saksi hidup mengenai kesaksiannya dia. Tapi bayangkan saudara, setiap kali ada berita, ada kemungkinan dia akan dieksekusi, selalu saja ada banyak orang yang mengunjungi dia. Dan walaupun dia di dalam penjara, tapi mulutnya nggak terpenjara. Sehingga dari penjara itu dia selalu bersaksi kepada semua orang-orang itu. Waktu saya mendampingi beberapa hari sebelum dieksekusi di Surabaya, tiap hari dia dikunjungi, termasuk dikunjungi oleh saudara-saudara
kerabatnya yang belum kenal pada Tuhan. Lalu kemudian mereka mengunjungi seolah-olah mereka sedih. Lalu Sumiarsi katakan, kalian jangan sedih. Kalian percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena dalam Tuhan Yesus Kristus ada kepastian kehidupan kekal di surga. Jadi saya ini walaupun akan mati, tapi saya akan hidup bersama-sama dengan Yesus Kristus selama-lamanya di surga loh. Bayangkan saudara, besok lusa akan dieksekusi. Di depan saya. Dia bisa melakukan kesaksian-kesaksian kepada anggota-anggota keluarga dan teman-temannya yang mengunjungi. Dan yang itu biasa dilakukan dia, dikajuk kapan saja dia seperti ada diberitakan mau dieksekusi, selalu saja ada orang yang mengunjungi, dan orang yang mengunjungi itu biasanya pulang dengan dikuatkan luar biasa. Kekuatan yang seperti itu mustahil berasal dari seorang yang bernama Sumiarsi. Pasti berasal dari Roh Kudus yang memberikan empowering, pemberdayaan dalam pelayanannya. Terakhir tadi pada waktu ibadah dilakukan, yang terakhir bersaksi adalah anak remaja itu yang bersama-sama dengan Sumiarsi satu kamar. Yang sudah saya katakan tadi, tiap jam 3 pagi Sumiarsi sudah bangun. Jam 4:30 pagi selalu manggil saya, "Nduk, ayo doa." Dan setelah itu apa yang dilakukan Sumiarsi? Yang lain-lain bersaksi. Setelah itu dia mulai pergi dari kamar ke kamar yang Kristen. Itu sel-sel yang Kristen, dan dia selalu berkata, sudah doa, sudah baca Alkitab. Tiap pagi dia kunjungi sel-sel, sehingga akhirnya orang-orang yang di sana, yang anak-anak Tuhan, waktu nangis itu mengatakan, pada malam itu pada waktu Mbah Syekh diambil ke Surabaya, paginya kami tidak mendengarkan lagi Mbah Syekh bertanya, sudah buat doa, sudah baca Alkitab. Tapi seperti suara itu menggaung terus tiap pagi kepada kami. Sudah doa, sudah baca Alkitab. Sudah tahu siapa ini? Germo. Yang diubahkan oleh Roh Kudus. Menjadi suara Allah di dalam penjara. Tiap hari mengingatkan orang-orang lain, sudah doa, sudah baca Alkitab. Dan anak ini kemudian mengatakan, saya tiap kali ada kelihatan seperti galau, Mbah Syekh tidak pernah terlambat untuk doa. Kenapa kamu begitu? Ayo doa. Dan saya diminta untuk membukukan bisnisnya Mbah Syekh. Setiap kali saya membukukan pemasukannya, saya selalu melihat mujizat di situ. Dan Mbah Syekh selalu menopang hidup saya. Lalu dia mengatakan kata-kata ini, saya seperti hidup bersama Yesus sendiri setiap hari. Lalu dia mengatakan begini, dulu pada waktu sebelum saya sekamar dengan Mbah Syekh, setiap kali ada kesempatan untuk berlagak baik di hadapan pimpinan penjara ini atau teman-teman, saya akan berlagak baik supaya saya cepat dikeluarkan. Tapi kalau saya dikeluarkan, saya akan main narkoba lagi, dia katakan. Rencananya. Tapi karena saya bertemu Yesus selama minimal 10 bulan terakhir ini di kamar saya, yaitu Sumiarsi. Maka kalau saya tidak perlu melakukan itu di hadapan siapapun, saya akan menunggu kapan saya akan dikeluarkan. Tapi kalau saya dikeluarkan nanti, saya akan menyerahkan hidup saya untuk melayani Tuhan. Saya nggak tahan air mata saya, Tuhan, jatuh. Germo bisa menyelamatkan seorang remaja yang sekarang sedang dalam pelayanan karena dia sudah keluar. Hidup kita bisa berdampak seperti itu karena Roh Kudus adalah memberdayakan kita untuk melayani sesama. Karena itu pagi hari ini dan seterusnya hari-hari ini, mari kita bersama-sama dengan jemaat mula-mula itu sampai turunnya Roh Kudus. Pada hari Minggu yang akan datang ini ada hari peringatan turunnya Roh Kudus pertama kali. Lalu mereka selalu berdoa terus. Kayaknya mereka berdoanya malah pagi, siang, malam. Kita minimal doa malam atau doa pagi kepada Tuhan. Harapkan Roh Kudus itu dan bukalah hidup kepada Roh Kudus untuk berkarya dalam hidup kita. Mari kita akan bersama-sama merespons firman ini sambil bangkit berdiri, menyanyi. Roh Allah yang
kalau pagi hari ini kita dapat mengenang Rasul Paulus mengalami dan menikmati fasilitas karya-karya Roh Kudus dalam hidupnya. Sumiarsih bisa menikmati fasilitas karya-karya Roh Kudus dalam hidupnya. Vincent Tan dalam menikmati karya-karya Roh Kudus dalam hidupnya. Saya mendorong kita sekalian akan membuka hidup kita. Dan kalau saudara adalah orangnya yang mau mengatakan kira-kira kepada Roh Kudus, Roh Kudus, mari, sisa hidup saya masih ada. Silahkan kau lakukan karya-karyamu dalam kehidupan kami dan melalui kami, supaya dalam sisa hidup kami ini maksud Allah akan terwujud secara sempurna dalam kehidupan saya. Kalau ada di antara saudara-saudara yang ingin mengungkapkan ungkapan-ungkapan itu, mari menyanyi lagu ini sambil mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Kita menyanyikan Roh Kudus membebaskan kita dari segala sesuatu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Mari kita nyanyikan sekali lagi, membebaskan hidup yang terbelenggu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, sedang menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran, menyatakan kebesaran, menyatakan kebesaran, menyatakan hadapan-Mu ya Tuhan, kami mengubah kata mereka itu menjadi saya. Tuhan, bebaskan kami, bebaskan saya. Tuhan, pakai kami, pakai saya ya Tuhan, sebagai alat-Mu untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Dan hamba-Mu datang untuk menyerahkan kami semua, keluarga besar, anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Biar kiranya Roh Kudus akan berkarya dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam keluarga besar kami, sehingga kami menikmati keluasan karya-Mu dalam kehidupan kami. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya kami berikan kepadamu. Setelah hari ini, berkaryalah dalam kehidupan kami secara leluasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ini. Haleluya, haleluya. Amin. Yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau
Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Dikau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepada-Mu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus.